Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Sari Mahardini, NIM 1905720016 dari S1 Akuntansi kelompok A2. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari audit manajemen, yaitu presentasi audit perpajakan. Dan ada beberapa materinya, yaitu yang pertama adalah meminimalkan penghasilan kena pajak atau taxable revenue. Yang kedua adalah memaksimalkan deductive expenses. Dan yang ketiga, audit atas pajak penghasilan, yaitu pajak penghasilan PPh pasal 21, 23, dan 25. Serta yang keempat adalah audit atas kewajiban PPN. Sebelum ke materi audit perpajakan, saya akan menjelaskan tentang apa itu audit perpajakan. Sebelum masuk ke materi inti pada audit perpajakan, saya akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan pada perusahaan. Seorang manajer keuangan harus mengetahui bagaimana caranya mengatur keuangan yang ada pada perusahaan tersebut agar dalam pembayaran pajaknya itu bisa secara efektif dan efisien. Maka pelaksanaan kewajiban perpajakan merupakan bagian dari strategi pengelolaan perusahaan, di mana wajib pajak akan diberikan kepercayaan dalam hal menghitung, mengelola, membayar, bahkan melaporkan pajaknya yang menjadi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakannya. Dalam hal ini, wajib pajak dianggap telah mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan dalam perusahaan itu agar mampu menghasilkan kewajiban perpajakan secara mandiri. Bagaimana sih agar kewajiban keperpajakannya itu bisa efektif dan efisien? Padahal diketahui kita tidak boleh mengurangi kewajiban perpajakan perusahaan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada pada perpajakan itu sendiri. Makanya pilihan yang tepat dengan meminimalkan pengeluaran perusahaan dalam untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakan pada perusahaan itu sendiri. Hal itu berhubungan dengan meminimalkan pengeluaran kas untuk membayar pajaknya, yang mana intinya kewajiban perpajakannya itu akan dilakukan pada perusahaan itu dilakukan dengan meminimalkan pengeluaran sumber daya keuangan yang mampu meningkatkan pembayaran pajak sehingga menimbulkan kewajiban perpajakan yang tidak efektif dan efisien, di mana meminimalkan pengeluaran sumber-sumber daya keuangan itu juga tidak boleh melanggar dari ketentuan dan peraturan perpajakannya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai audit perpajakannya, di mana audit perpajakan itu mewakili dari kepentingan Fiskus dalam melakukan pemeriksaan terhadap ketaatan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan memaksimalkan penerimaan negara dari pajak yang harus diterima. Tujuan audit perpajakan sendiri yaitu yang pertama untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam hal yang pertama yaitu SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian tentang pendahuluan pajak. Yang kedua yaitu SPT rugi. Yang ketiga SPT tidak atau terlambat disampaikan. Dan yang keempat melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran atau likuidasi untuk meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Dan yang kelima yaitu mengenai menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis mengindikasi adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
Selanjutnya di sini ada tujuan dan manfaat yang diberikan pada audit perpajakan ini. Tujuannya untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan yang meliputi hal-hal yang pertama, ketetapan kebijakan perpajakan yang ditetapkan pemerintah dan kemampuannya dalam memberikan panduan untuk mengelola kewajiban perpajakan yang efektif dan efisien. Selanjutnya yang kedua yaitu kemampuan untuk meminimalkan konsekuensi perpajakan dari transaksi yang terjadi di perusahaan tersebut. Nah, meminimalkannya ini yaitu dengan cara bisa memaksimalkan biaya fiskal dalam pengeluaran perusahaan, juga bisa dengan meminimalkan pendapatan fiskal dalam penerimaan perusahaan. Yang ketiga yaitu kemampuan perusahaan dalam menaati ketentuan dan peraturan perpajakan. Ketentuan perpajakan ini di mana kemampuan yaitu seperti pemotongan atau pemungutan seluruh pajak yang harus dilakukan. Yang kedua juga melakukan perhitungan pajak dengan benar. Nggak boleh ada yang dimanipulasi pada pembiayaan yang ada pada perusahaan tersebut. Dan yang ketiga yaitu menyetor dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu. Dalam penyetoran dan pelaporan pajak ada waktu yang sudah diberikan atau tenggang waktunya sudah diberikan, dan itu tidak boleh melebihi, karena kalau melebihi biasanya akan dikenakan denda untuk pembayaran pajaknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu meminimalkan taxable revenue, meminimalkan penghasilan kena pajak atau taxable revenue. Nah, taxable revenue ini merupakan dari salah satu ruang lingkup yang ada pada audit perpajakan. Ruang lingkup sendiri merupakan keseluruhan aspek perpajakan perusahaan, baik dalam rangka meminimalkan pembayaran pajak maupun ketaatan pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Dari aspek efisiensi pembayaran, pajak audit melakukan penilaian terhadap kemampuan perusahaan. Yang pertama seperti yang tadi sudah dijelaskan yaitu meminimalkan penghasilan kena pajak atau taxable revenue. Yang kedua yaitu memaksimalkan deductive expense. Namun sementara kalau untuk dari aspek pembayaran pelaksanaan aspek ketaatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan, audit akan melakukan penilaian terhadap ketaatannya dalam melakukan pemungutan dan pemotongan pajak, perhitungan pajaknya dengan benar, penyetorannya tepat waktu, dan pelaporan pajaknya secara benar dan tepat waktu pula. Selanjutnya kita akan masuk ke materi meminimalkan penghasilan kena pajak. Nah, meminimalkan penghasilan kena pajak atau bisa disebut juga dengan taxable revenue, yaitu menyangkut tentang strategi pengelolaan transaksi pendapatan agar tidak mengandung dampak pada perpajakannya, baik itu final maupun non final atau enggak final. Nah, dengan meminimalkan dampak ini pada pendapatan, jadi meminimalkan taxable revenue ini meminimalkan dampak pada pendapatan perusahaan atau bisa disebut juga laba yang akan didapatkan, pendapatan dari pembayaran jasa ataupun produksi yang telah dilakukan perusahaan itu sendiri. Jadi dalam pendapatan ini sebagai alat pengenaan pajak akan lebih kecil dan secara otomatis juga mengurangi pajak terutangnya. Jadi pengenaan pajak pada pendapatan ini bisa dilakukan secara efektif dan juga efisien. Materi yang selanjutnya yaitu tentang pemasukan pemberi natura
dan kenikmatan sebagai tunjangan dalam daftar gaji. Nah, di sini sebagai pemberi kerja, perusahaan itu wajib pajak akan melakukan pemotongan PPh pasal 21 atas gaji atau upah yang dibayarkan kepada karyawannya. Kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan memungkinkan tidak seluruhnya itu akan terdaftar pada slip gaji. Jadi gaji itu hanya pure gaji aja. Tapi kalau ingin ada tambahan-tambahan lain atau intensif lain, biasanya tidak akan dicantumkan pada slip gaji. Karena di samping memberikan gaji, perusahaan itu juga akan memberikan seperti kesejahteraan kepada karyawannya dalam bentuk benda ataupun natura. Kalau dalam bentuk benda sendiri mungkin bisa seperti parcel, hadiah-hadiah lain seperti kalau mungkin dalam bidang produksi berarti barang produksi yang tidak lolos uji atau bagaimana, tapi mungkin dalam pengemasan yang ada yang kurang baik tapi isinya baik-baik saja. Nah, itu biasanya sebagai barang yang diberikan atau sebagai tanggung jawab karyawan, ya nanti kan diberikan kepada karyawan. Nah, kalau natura sendiri seperti rekreasi yaitu atau liburan dari kantor yang diberikan kepada karyawannya, seperti studi tour ataupun studi banding ataupun hal-hal lain yang selain menjadi rekreasi untuk karyawannya juga sebagai pembelajaran juga untuk karyawannya. Selain itu juga ada pajak yang dibayarkan perusahaan, ada tunjangan kesehatan. Tunjangan kesehatan ini untuk kesehatan para karyawannya yang sakit, mereka akan istilahnya ditanggung oleh perusahaan. Selanjutnya ada juga maksudnya ditanggung perusahaan, namun walaupun per bulannya mereka juga akan membayarkannya. Selanjutnya selain tunjangan kesehatan kayak tunjangan hari tua dan tunjangan-tunjangan lainnya. Nah, sesuai pasal 9 ayat 1 huruf E Undang-Undang mengenai penghasilan mengisyaratkan bahwa terhadap beban-beban yang berkaitan dengan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natural dan ataupun kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman. Penyediaan makanan dan minuman merupakan hal ini ada wajib, biasanya sudah ada dalam perusahaan tersebut. Dan ada juga makan siang, biasanya dalam perusahaan itu ada makan siang yang dilakukan catering untuk karyawannya. Selanjutnya ada juga berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dan atau yang berdasarkan dan lain-lainnya yang berdasarkan peraturan Menteri Keuangan tidak boleh dikurangi terhadap penghasilan. Seperti kalau pelaksanaan pekerjaan, kalau dia ditugaskan untuk melakukan proyek yang ada di luar kota. Nah, itu untuk melakukan proyek di luar kota biasanya tidak boleh, untuk pembiayaan tidak boleh dipotongkan atau dikurangkan dari penghasilan. Malah justru perusahaan biasanya akan memberikan pesangon atau memberikan dana untuk pembiayaan yang dilakukan untuk di penugasan di luar kota tersebut. Karena pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak diakui sebagai beban fiskal, sehingga tidak bisa dikurangkan. Nah, dalam perhitungan dasar pengenaan pajak. Namun untuk dalam prakteknya sendiri, hal tersebut yang tidak natura tersebut menimbulkan adanya koreksi fiskal positif yang menyebabkan dasar pengenaan pajak dan pajak terutang menjadi lebih besar dan mendorong terjadinya pengeluaran kas yang lebih besar pula untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Tentu kalau kita sebagai perusahaan atau manajer yang mengatur keuangannya, kalau kita memberikan pelatihan ataupun penugasan luar kota, pasti tentu kan dalam biaya kereta, dalam biaya ataupun biaya transportasinya itu harus ditanggung oleh perusahaan, biaya
penginapannya dan segala macamnya itu ditanggung perusahaan, dan itu merupakan sebagai beban yang harus ditanggung perusahaan sehingga mengurangi kasnya. Namun dalam hal ini itu mungkin bukan merupakan bentuk fiskal, nah tapi kan dalam bentuk ini dalam bentuk hasilnya yang tadi dalam pengeluaran itu tercantum pada pengeluaran, dimana untuk pembiayaan dan segala macam. Dan ini kalau misalnya tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, tentu kita tidak bisa mengetahui pengeluaran apa aja yang sebenarnya terjadi kalau itu tidak dicantumkan. Maka dari itu pencantumannya itu akhirnya dalam prakteknya menimbulkan lebih besar pengeluaran kasnya. Maka untuk mengurangi, jadi kita harus mengetahui bahwa apakah penugasan di luar kota ini benar-benar sangat diperlukan atau sangat urgent untuk pengembangan bisnis. Nah, apabila iya, maka bisa digunakan agar pengeluaran kasnya bisa meminimalkan pengeluaran kas, sehingga kewajiban perpajakannya bisa efektif dan efisien. Selanjutnya mengenai tax review. Nah, tax review ini dilakukan untuk menelaah dan menilai bagaimana kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Hasil dari tax review ini dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana tingkat ketaatan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, agar mampu memberikan gambaran komprehensif. Tax review maksudnya memberikan penilaian komprehensif tax review yang dilakukan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang dimiliki perusahaan. Jadi tax review sendiri ini digunakan untuk menelaah ataupun menilai ketaatan perusahaan itu, bagaimana dia melakukan perhitungan untuk kewajiban perpajakannya. Tidak ada yang dimanipulasi ataupun perhitungan yang tidak seharusnya dicantumkan pada untuk pelaporan perpajakannya. Jadi untuk memberikan hasil yang maksimal, tax review biasanya dilakukan setiap pelaporan kewajiban perpajakan tersebut timbul. Seharusnya kalau ada timbul masalah atau bagaimana yang ada, ya harusnya langsung dicatat, dilaporkan, tidak setiap akhir tahun, karena hal ini mungkin kita akan lupa bagaimana apa yang terjadi pada hari ini. Terus selanjutnya kalau kita baru tulis pada akhir tahun, kita nggak tahu hari ini apa yang terjadi. Maka dari itu harus di pelaporannya kewajiban perpajakan tersebut saat timbul, bukan saat akhir tahun. Karena ada beberapa manfaat yang diperoleh wajib pajak dari pelaksanaan tax review. Yang pertama, menghindari sanksi pajak. Yang kedua, menghindari adanya pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan karena baru ditentukan pada saat pemeriksaan. Yang ketiga, yaitu menghindari kadaluarsa masa kreditan pajak masukan. Dan yang keempat itu menghindari kadaluarsa pengajuan keberatan pajak, yaitu 3 bulan setelah penerbitan SKP atau surat ketetapan pajak. Dan juga yang selanjutnya untuk yang kelima yaitu mengusahakan surat-surat ketentuan bebas pajak bila berdasarkan hasil review syarat-syarat pemberian SKP sudah dipenuhi. SKP sendiri adalah surat ketetapan banding. Apabila surat ketetapan banding itu telah disetujui dari wajib pajak, misalnya kita ada kelebihan atau kekurangan pajak, kita melakukan surat kelebihan banding kepada
kantor pajak. Selanjutnya kantor pajak akan menyetujui atau tidak, apakah benar ini ada kekurangan atau kelebihan pajaknya. Tapi kalau misalnya benar, maka sudah dipenuhi, maka hasil review itu bisa diberikan. Selanjutnya yaitu materi ketiga mengenai audit perpajakan atau audit pajak penghasilan, yaitu pasal 21, 23 dan 25. Nah, di sini untuk pasal 21 sendiri yaitu atau sama juga dengan pasal 26 itu mengenai penghasilan yang atau gaji atau upah, gaji penghasilan, gaji atau upah yang diberikan atau diterima oleh karyawan. Sedangkan kalau pasal 23 dan 25 ini pajak badan. Kita ulang ke pasal 21. Nah, pasal 21 yaitu pemotongan pajak atas penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan, baik itu jasa ataupun kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima dan diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang dilakukan oleh yang pertama pemberi kerja atau perusahaan yang tempat dia bekerja yang memberikan atau membayarkan gaji ataupun upah ataupun honorium, tunjangan dan pembayaran lainnya. Selanjutnya ada juga bendahara pemerintahan, ada dana pensiun yang memberikan pembayaran kepada pensiunan yang sudah berhenti bekerja. Terus ada juga penyelenggaraan kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Nah, penyelenggaraan suatu kegiatan ini yang melakukan pembayaran sesuai dengan pelaksanaan suatu kegiatan, misalnya aja contoh kecilnya saat AC pada kantor rusak. Nah, biasanya kalau AC pada kantor rusak itu kan tidak hanya satu, misalnya ada 2 atau 3. Nah, itu pertahapan pembersihannya itu biasanya kalau dia bekerja beberapa bulan, biasanya akan diberikan pemotongan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan PPh pasal 21 tentang penghasilan. Selanjutnya di mana tidak termasuk pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak, yaitu seperti kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional. Nah, kalau kantor perwakilan negara asing ini nggak akan melakukan memberikan penghasilan pajak ya, dan juga organisasi-organisasi internasional. Selanjutnya yaitu mengenai PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, di mana penyelenggaraan kegiatan atau bentuk usahanya itu bentuk usaha yang tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkannya. Nah, di sini ada 2, yaitu yang pertama sebesar 15%. Nah, di mana sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, penghargaan, bonus dan sejenisnya. Nah, jadi nanti jumlah bruto itu atas dividen, royalti dan itu nanti akan dipotong sebesar 15% dari jumlah kotornya untuk sebagai pembayaran maksudnya penghasilan PPh pasal 23. Ya, selanjutnya yaitu sebesar 2%. Nah, di mana sebesar 2% ini dari jumlah bruto juga atas sewa dan penghasilan lain yang sehubungan dengan harta. Selanjutnya ada juga seperti imbalan yang sehubungan dengan jasanya seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa konstruksi atau jasa-jasa lain. Ini akan dipotong sebagai bentuk usaha atau bentuk usaha yang tetap dia dalam negeri sebesar 2% untuk PPh pasal 23.
Selanjutnya yaitu PPh pasal 25. Nah, PPh pasal 25 yaitu di mana besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar oleh wajib pajak atau WP untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan area pertama adalah pajak penghasilan yang dipotong pada pasal 21 dan 23 serta pajak penghasilan yang dipungut yang maksudnya dimaksud dalam pasal 22. Selanjutnya adalah pasal penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri lalu dikreditkan dibagi 12 atau banyaknya bulan yang dalam bagian tahun pajak. Yang ketiga, ada juga besarnya angsuran pajak yang harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, di mana sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Jadi angsurannya ini, kalau angsuran wajib pajak yang dibayar wajib pajak ini untuk bulan-bulan sebelum surat pemberitahuan penghasilan itu disampaikan atau sebelum batas waktu penyampaiannya, maka besarnya angsuran itu akan dikenai sama dengan bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Maka dari itu hal ini dalam pelaporannya surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan ini jangan sampai diberikan sampai batas waktu penyampaiannya, karena kalau misalnya penyampaiannya ini sudah melewati batas penyampaian, maka pengenaan pajaknya sama dengan angsuran tahun lalu. Nah, hal ini akan membuat kita sebagai kita sendiri atau perusahaan itu membuat jadi misalnya bulan tahun ini atau pembayaran pajak yang sekarang itu lebih rendah dibanding yang lalu atau tahun lalu, maka hal itu akan membuat pembayarannya kita akan lebih besar atau sama, padahal kita untuk tahun pajak yang sekarang lebih rendah daripada tahun lalu. Maka dari itu harus diperlukan ketepatan waktu dalam pembayaran pajaknya. Selanjutnya yaitu apabila dalam tahun yang keempat adalah apabila dalam tahun berjalan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu bersama besarnya angsuran pajak dihitung berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan diterbitkan ketetapan pajak. Jadi apabila tahun berjalan diterbitkan suatu ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya pajak itu dihitung juga berdasarkan surat ketetapan yang berlaku mulai bulan berikutnya. Selanjutnya yaitu mengenai WP atau wajib pajak dalam negeri yang nggak mempunyai NPWP tapi sudah umurnya 21 tahun yang ingin bertolak ke luar negeri untuk misalnya mengikuti orang tua atau mau belajar atau sekolah tapi dia belum memiliki NPWP, maka wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan pemerintah. Nah, maka dari itu biasanya umur 21 tahun ini kan kalau untuk bertolak ke luar negeri atau bagaimana kan biasanya belum memiliki NPWP. Nah, itu akan dikenai pajak oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu ada pasal 28. Di sini pasal 28 pasal 28 yaitu di mana pertama bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap pajak yang terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan berupa ada pemotongan pajak atas penghasilan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dimana sudah diatur pada pasal 21. Terus ada yang kedua itu masih pada tahap pertama, yang kedua
yaitu adanya pemungutan pajak atas kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha sesuai pasal 22. Yang ketiga yaitu ada pemotongan pajak atas penghasilan bunga, dividen, royalti, sewa, hadiah, dan penghargaan pada yang sesuai pada pasal 23. Dan selanjutnya yang kedua yaitu mengenai sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, selanjutnya pada pasal 29 yaitu apabila pajak yang terutang untuk suatu pajak ternyata lebih besar atau lebih bayar daripada kredit pajak sebagaimana yang dimaksud pada pasal 28 tadi, bahwa dimana pada pasal 28 adalah bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap pajak yang terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan, dan dimana kekurangan pembayaran pajak yang terutang tersebut harus dilunasi sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan itu akan disampaikan. Selanjutnya, untuk meminimalkan pembayaran pajak penghasilan badan, wajib pajak itu dapat melakukan pengelolaan kewajiban perpajakannya pada akhir tahun melalui berbagai cara, dimana yang pertama itu adalah review dan analisis pajak terutang akhir tahun PPh badan. Jadi kalau mau meminimalkan pembayaran pajak maka adanya review. Tadi disebutkan bahwa review adalah melaporkan sebelum tanggal yang harus ditetapkan. Jadi ataupun kalau ada kewajiban pajaknya yang timbul maka harus dicek secara langsung, tidak menunggu 1 tahun yang akan datang. Jika terjadi seperti itu, kita nggak tahu apa sih yang timbul kewajiban pajak pada pertengahan bulan atau pada mendekati akhir bulan, karena di sini digunakan pada pasal 29, di mana yang pertama yang tadi adalah review dan analisis pajak terutang akhir tahun PPh badan. Dan yang kedua yaitu ada strategi menghemat pajak terutang akhir tahun. Mohon maaf, maksud saya ada strategi menghemat pajak penghasilan akhir tahun. Di sini adalah strategi menghemat di mana pembayaran pada penghasilan yang dihasilkan pada akhir tahun itu bisa secara ekonomis, efektif, dan efisien. Selanjutnya yang ketiga yaitu menghindari pajak lebih bayar dan rugi fiskal. Dan yang keempat ada juga tentang melakukan review yang keempat itu ada juga melakukan tentang review pembukaan agar up to date dan akurat. Selain itu juga ada melakukan eksekualisasi PPh badan dan PPN. Selanjutnya di sini saya akan masuk ke materi yang keempat, yaitu materi mengenai audit atas kewajiban PPN. Apa sih PPN? Kenapa ada pemberian pajak atau ada PPN, pajak pertambahan nilai yang diberikan? Biasanya kalau kita mengetahui PPN, bahwa PPN itu kalau kita membeli barang atau membeli seperti kita minum-minuman di restoran, itu pasti ada tulisan PPN 10%, di mana PPN ini merupakan pajak pertambahan nilai yang dikenakan suatu restoran. Tapi ada objek-objek tertentu atau maksud saya ada objek tertentu atau barang barang yang bisa dikenakan pajak PPN, dan ada barang yang tidak bisa dikenakan pajak jasa PPN, dan ada juga jasa yang tidak bisa dikenakan pajak PPN. Nah, pajak PPN sendiri ini kalau di Indonesia
kalau pada beli minum biasanya dikenakan 10%. Jadi semua seluruhnya akan dikenakan sama, yaitu 10% untuk pajak saat ini yang masih berlaku. Peraturannya adalah untuk PPN adalah 10%. Selanjutnya saya akan menerangkan lebih dalam mengenai audit atas kewajiban PPN. Kewajiban wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP yang meliputi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai atau PPN atas penyerahan barang kena pajak atau PKP dan jasa kena pajak atau JKP yang diserahkan dan sudah diatur pada pasal 3 A dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN. Ya, di mana yang pertama, pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau PKP di dalam daerah pabean. Daerah pabean itu, jadi daerah pabean itu adalah seperti wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, wilayah ruang udara yang ada di dalam zona ZEE dan di dalamnya berlaku undang-undang. Maka kalau ada barang datang yang ke daerah pabean itu akan dikenai bea masuk dan wajib menyelesaikan kewajiban pabeannya. Nah, jadi yang pertama tadi kan pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha tersebut. Jadi mungkin kalau pengusahanya itu masih di dalam, berarti dia tidak akan dikenai biaya masuk atau daerah. Tapi kalau dia sudah dari luar daerah pabean, maka akan kena biaya masuk atau ada pajaknya. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang impor barang. Yang impor barang kena pajak. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Nah, kalau dia memberikan jasa kena pajak, kan tadi kalau yang pertama dia memberikan barang, kalau dia memberikan jasa di daerah pabean juga nggak akan dikenai pajak. Selanjutnya yaitu ada pemanfaatan, di mana pemanfaatan ini adalah pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Selanjutnya juga ada pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Nah, kalau misalnya ini tidak terwujud masuk ke daerah pabean, biasanya akan melalui atau bea masuk, yaitu melalui bea cukai. Selain itu juga ada ekspor barang kena pajak yang berwujud oleh PKP atau pengusaha kena pajak. Terus ada juga ekspor barang kena pajak tidak berwujud PKP dan ekspor jasa pajak oleh pengusaha kena pajak. Itu masih beda bagian yang pertama. Yang kedua adalah di mana pengusaha maksudnya yang selanjutnya yang kedua adalah yaitu pengusaha kecil dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Tapi kalau pengusaha kecil itu sudah minta dikukuhkan sebagai PKP, maka wajib melakukan ketentuan Undang-Undang PPN. Selanjutnya yaitu ada yang ketiga ada orang pribadi atau badan yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean. Selanjutnya di PKP mewajibkan untuk memungut PPN atas PKP atau barang kena pajak atau barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikecualikan dalam pemungutan PPN, yaitu jenis dalam hal ini untuk orang pribadi ada jenis barang yang dikecualikan dalam pengenaan pajak PPN-nya. Ya, selanjutnya kan tadi disebutkan ada barang
kenapa ada barang dan jasa yang dikecualikan untuk dikenai PPN. Kalau barang sendiri atau BKP, barang kena pajak yang dikecualikan untuk jadi barang kena pajak, itu seperti barang pertambangan, seperti kebutuhan pokok, makanan. Kalau barang pertambangan ini mungkin seperti minyak bumi, ada nikel dan segala macam, itu tidak dikenakan pajak PPN. Tapi kalau yang lainnya selain barang pertambangan akan dikenakan pajak PPN. Selanjutnya yang dua ada kebutuhan pokok, makanan, minuman. Kalau kebutuhan pokok, makanan, minuman ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau menyangkut hajat hidup orang banyak tidak akan dikenai PPN, karena makanan minuman itu kan akan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kecuali kalau kita memberi makanan minuman pada restoran. Nah, ini yang dikenakan PPN bukan makanan dan minumannya, tapi lebih ke pajak pembangunannya atau pajak di restoran itu sebesar 10%. Nah, selanjutnya ada uang. Kalau uang biasanya kalau di bank itu tidak akan dikenai PPN, tapi akan lebih dikenai pada pasal PPh pasal 23 untuk sebagai pada bank tersebut. Tapi kalau untuk biaya-biaya lain atau pajak-pajak lain yang dikenakan di bank itu tidak ada, kecuali biaya administrasi. Selanjutnya ada emas batangan dan surat berharga. Itu tidak akan dikenai pajak PPN atau pajak pertambahan nilai. Selanjutnya ada di sini juga ada jasa atau JKP, jasa kena pajak, tapi di sini jasa yang tidak dikenakan pajak biasanya itu ada jasa dalam pelayanan. Nah, pelayanan umum ini tidak akan dikenai pajak karena pelayanan umum seperti rumah sakit, dokter ataupun puskesmas itu tidak ada pajak sebagai pajak PPN karena ini merupakan fasilitas umum. Segala sesuatu yang mencantumkan untuk fasilitas umum, untuk kesehatan, untuk dan yang lain, terutama untuk kesehatan dan pendidikan, itu tidak akan diberikan atau diberikan pajak pertambahan nilai atau PPN. Selanjutnya, selain jasa pelayanan kesehatan dan sosial, ada pengiriman uang asuransi. Itu juga jasa pengiriman tidak dikenakan pajak. Ada juga keagamaan, masjid tidak ada pajaknya. Ada juga ada pendidikan, ada kesenian, ada hiburan, ada tenaga kerja, ada perhotelan, ada penyediaan tempat parkir. Mungkin kalau penyediaan tempat parkir adalah kita hanya membayar tukang parkir, tapi kalau sebenarnya jasa sendiri untuk jasanya kenapa kita membayar tempat parkir, mungkin itu ada dalam satu ruangan di mana mall tersebut dikenakan PPN. Nah, itu biasanya PPN itu akan menjadi pajaknya pada mall tersebut. Selanjutnya juga ada selain tempat parkir ada jasa buka atau catering, itu tidak akan dikenai PPN. Atas ketentuan penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan sesuai dengan KMK nomor 84 KMK nomor 84 garing PMK 03 garing 2012, wajib pajak itu wajib menerbitkan faktur. Untuk faktur pajak sendiri apa aja yang terdaftar, apa aja isi dari bentuk faktur pajak itu biasanya sih ada nama, ada alamatnya, ada nama atau NPWP pembeli, bahkan ada NPWP penjualnya juga, ada barang yang diserahkan juga, ada kode serinya, ada berapa besar ada jenis barangnya, ada berapa besar yang harus dibayarkan juga, ada PPNBM-nya, ada yang di PPNBM yang dipungut, ada PPN juga yang dipungut. Terus selanjutnya ada juga kode, ada nomor seri, ada nama dan tanda tangan dari pembeli, bahkan dan juga nama dan tanda tangan dari penjual. Ada itu faktur pajak, bentuknya sama seperti faktur-faktur
yang lain. Bedanya hanya ada penambahan PPN dan PPN yang dipungut dan PPNBM dipungut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada salah-salah pemahaman atau maksud yang saya sampaikan, bisa dikoreksi, bisa juga diberi koreksi pada kolom komentar. Mungkin sebagai koreksi saya, sebagai ilmu saya, kita bisa sharing-sharing di sini mengenai ilmu audit perpajakan. Karena itu kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.